Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Alikram dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, seperti yang teman ketahui, kalau seorang ilmu kesehatan masyarakat dituntut untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, salah satunya dengan cara penyuluhan. Nah, karena itulah di sini saya akan memberikan penyuluhan sedikit mengenai penyakit dari organ reproduksi yang bernama penyakit herpes genital. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan saya kepada anggota keluarga saya sendiri, yaitu mama saya. Nah, tunggu apa lagi? Check it out. Baiklah, sebelum kita memulai penyuluhan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya sendiri, yaitu Ibu Suci Maisyarah Nasution SST MKM selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Baiklah, di sini saya sudah bersama mama saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai herpes genital. Dan juga saya juga berterima kasih kepada anggota-anggota tim saya, yaitu Azza Yuza, Farhan Fadil, dan saya sendiri Alikram. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu herpes genital. Nah, sebelum saya menjelaskan herpes genital, kita harus tahu dulu apa itu herpes. Nah, herpes itu adalah infeksi kulit kelamin yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hubungan seks. Nah, herpes ini terbagi lagi atas klasifikasi dan salah satu klasifikasi itu adalah herpes genital. Nah, herpes genital di sini yang ingin saya bahas sendiri, dan herpes genital itu adalah infeksi organ genitalia yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV yang merupakan penyakit hubungan seksual yang infeksinya dapat berlangsung baik primer maupun recurrence. Nah, kenapa di sini saya mengambil herpes genital? Karena di sini saya akan lebih menjelaskan sedikit herpes yang sangat terkait kali dengan hubungan kesehatan reproduksi. Nah, kita lanjut ke etiologi dari herpes genital. Nah, etiologi itu adalah penyebab. Nah, penyebab dari herpes genital itu sendiri adalah yaitu ada dua, yaitu HSV1 dan HSV2. Dan seperti yang kita ketahui, kalau HSV itu adalah virus dari yang menyebabkan herpes genital ini. Nah, apa sih yang membedakannya? HSV1 itu lebih ke ditularkan melalui hubungan seksual, dan HSV yang kedua itu lebih ditularkan oleh infeksi mulut. Nah, lanjut, seperti inilah gambar kulit yang terinfeksi oleh virus herpes genital. Kita lanjut ke patofisiologi dari herpes genital. Nah, herpes genital ini memiliki berbagai macam patologi, berbagai macam gejala-gejala yang bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita sendiri. Yang pertama, dengan adanya patofisiologi dari herpes genital ini bisa menyebabkan gatal, kesemutan, dan sakit. Yang kedua, ada muncul bercak kemerahan yang kecil yang diikuti oleh sekumpulan lepuhan kecil yang terasa nyeri. Yang ketiga, gara-gara herpes genital ini bisa terjadi lepuhan yang pecah dan bergabung membentuk luka yang melingkar. Terus yang keempat, gara-gara herpes genitalis ini kita juga bisa mengalami kesulitan dalam berkemih, dan ketika berjalan akan timbul nyeri di bagian kelamin kita. Terus juga yang kelima, ada kelenjar getah bening selangkangan biasanya agak membesar. Dan yang keenam itu adalah pada penderita, khususnya pada HIV, ini mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan bahayanya berisiko ke penderita dari HIV. Nah, berikut adalah perbedaan tubuh yang normal dan secara tak normal. Bisa kita lihat di gambar ini, kalau karena herpes genitalis ini bisa menyebabkan bercak kemerahan atau gatal-gatal ruam merah yang terutama pada alat kelamin, dan inilah yang mengapa
kita lebih menyinggung ke herpes genitalis karena memang herpes genitalis ini lebih menyerang ke alat-alat reproduksi yang dimiliki, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan dari herpes genitalis tadi dengan sistem tubuh manusia yang kita miliki, yaitu yang di sini yang dimaksud apa sih hubungan dari herpes ini sehingga bisa menyebabkan bahaya pada sistem-sistem tubuh manusia yang lainnya. Yang pertama itu karena herpes sendiri, karena herpes dari virus HSV tadi, bila seseorang terkena virus dari HSV genital tadi, jika terkena luka atau cairan, mereka dapat memindahkan virus tadi itu ke bagian tubuh lainnya. Nah, seperti yang kita lihat dari gambar ini, gara-gara virus dari HSV genital tadi, dia bisa menyebabkan kalau misalnya terjadi luka pada mata, itu bisa menyebabkan terjadinya gejala-gejala dari virus HSV tadi, seperti yang tadi saya bilang, seperti ruam, kemerahan, dan gatal-gatal, dan rasa nyeri pada bagian yang terasa luka tadi. Terus yang kedua, herpes juga dapat menyebabkan 10% wanita dengan herpes genitalis primer, terutama pada pasien diabetes mellitus. Kita lanjut ke pencegahan dari herpes genitalis. Nah, herpes genitalis ini sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita hindari agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dari herpes genitalis ini. Yaitu yang pertama, kita tuh ketika tidak melakukan hubungan seksual atau memiliki hubungan monogami jangka panjang dengan pasangan yang telah dites dan diketahui tidak memiliki infeksi. Nah, sepertinya sebelum kita juga selain tidak melakukan hubungan seksual yang bebas, kita juga harus ketahui dulu dari pasangan kita tersebut apakah dia sudah bersih atau enggak. Terus yang kedua, dengan menggunakan kondom latex secara benar dan konsisten. Terus yang ketiga, cara mencegah herpes itu adalah dengan ketika orang terkena infeksi herpes yang bergejala baik luka kelamin maupun gejala lain, sangat disarankan untuk tidak dulu berhubungan seks. Terus pengobatan dari herpes. Nah, pengobatan dari herpes itu ada 3 di sini yang akan kami sajikan. Yang pertama dengan pengobatan profilaksis. Nah, profilaksis itu adalah pengobatannya meliputi penjelasan kepada pasien tentang penyakit, proteksi individual yang menghindari faktor-faktor pencetus psikoterapi. Nah, yang kedua itu ada pengobatan non-spesifik. Nah, pengobatan non-spesifik itu adalah pengobatan yang bersifat simptomatis. Yang ketiga, pengobatan dari spesifik. Nah, pengobatan spesifik itu lebih ke pengobatan antivirus terhadap herpes, dan virus-virus itu misalnya ada yang efektif itu ada aciclovir, vasciclovir, dan famciclovir. Itulah pengobatan dari herpes. Baik, selanjutnya itu apa sih saran dari seorang kesehatan masyarakat untuk dalam menanggulangi dari herpes ini? Nah, yang pertama itu seorang kesehatan masyarakat bisa memberikan edukasi mengenai seorang yang berisiko pada penderita herpes. Nah, edukasi di sini adalah dengan cara memberikan suatu informasi berupa informasi kesehatan kepada masyarakat sendiri yang sehat pastinya, dan juga terutama juga pada penderita herpes yang penting agar mereka tuh bisa salah satunya itu kita memberikan edukasi mengenai penggunaan kondom yang baik dan benar. Dengan kenapa diberikan informasi yang baik mengenai edukasi kondom yang baik dan benar, karena dengan itu mereka bisa mengurangi resiko terinfeksinya herpes genital. Hal ini karena kondom itu mampu melindungi area kelamin pria maupun wanita dari kemungkinan kontak yang menyebabkan gejala dari herpes sendiri. Nah, kita lanjut ke screening disertai diagnosis dini, konseling, dan pengobatan sangat berperan dalam pencegahan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dengan screening, dengan melakukan pemeriksaan secara dini, seorang kesmas bisa mengetahui apa sih yang terdapat pada tubuh dari seorang masyarakat sendiri tersebut, sehingga mereka bisa melakukan tindak lanjut yang lebih dalam mengenai apakah penderita ini terkena herpes atau enggak. Jadi melakukan pemeriksaan dini itu sangat penting.
Terus yang ketiga ada personal hygiene. Nah, personal hygiene itu adalah tentunya seorang kesehatan masyarakat tidak bisa memberikan edukasi terus kepada masyarakatnya masing-masing terus-menerus. Nah, dengan personal hygiene ini adalah tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dari masyarakat sendiri. Jadi masyarakat sendiri harus mampu juga untuk melakukan perilaku hidup sehat sehingga bisa terlindungi dari beberapa gejala penyakit masalah kesehatan yang terutama yaitu penyakit dari herpes ini. Nah, peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini sangat diharapkan oleh kesehatan masyarakat nantinya agar masyarakat bisa hidup dengan sehat. Nah, yang terakhir yaitu dengan melakukan pengawasan atau pemeriksaan kepada masyarakat setempat secara berkala. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kesehatan masyarakat itu adalah seorang yang memfasilitasi masyarakat sendiri agar bisa hidup sehat. Dan di sini seorang kesehatan masyarakat bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada masyarakat, terutama seperti misalnya melihat sanitasi dari rumahnya sendiri. Nah, dengan melihat sanitasi di rumahnya sendiri, seorang kesmas bisa melihat bagaimana bisa melakukan pengecekan bagaimana pencahayaan, kelembapan, lantai, ventilasi, atap, dan komponen lainnya yang dapat membunuh dan mengurangi adanya patogen seperti virus HSV yang merupakan penyebab dari penyakit herpes ini. Baiklah, mungkin itu sekian penyuluhan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.